Dari Bapak Sahal Mahfud, ya. Di desa saya bahkan termasuk desa tetangga sholat tarawehnya cepat sehingga kurang tenang dalam sholat. Lebih baik sholat di rumah atau sholat di masjid biar tetap dapat pahala jamaah. Nah, seperti itu pertanyaan Abah kepada Abah Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang paling penting untuk dijaga, ya, pelaksanaannya, adabnya, khusyuknya adalah sholat wajib, sholat isya, ya. Usahakan sholat isyanya itu lebih bermakna, lebih berasa khusyuk kepada Allah, ya, lebih tenang, ya. Jangan sampai ada kesan, mohon maaf, taraweh dibesar-besarkan, dipenting-pentingkan, isyanya diremehkan. Taraweh dibesar-besarkan, dipenting-pentingkan, subuh ditinggalkan. Nah, ini kan kadang-kadang ini ketidakurutan dan sikap-sikap yang kurang cerdas. Ya, taraweh dimen-menke walaupun dalam kondisi pandemi ini, wow, harus taraweh. Nanti subuh jam 7:30. Wah, ini yang harus diwaspadai, ya. Allah tidak menerima amal sunnah kalau amal wajib ditinggalkan. Allah nggak terima taraweh kita. Kalau Allah melihat kita nih ngeremehin sholat subuh, ngeremehin sholat isya, Allah nggak terima taraweh kita. Maka kaum muslimin, ayo semangat menjaga sholat 5 waktu di saat Ramadan ini. Jangan sampai justru di bulan Ramadan kita seleder masalah sholat wajib, ya. Karena kewajiban salat itu melebihi kewajiban puasa, walaupun sama-sama wajib. Dari segi rukun sama-sama rukun, tapi salat lebih penting, lebih rukun daripada puasa. Ya, begitu juga kita ketika melaksanakan salat taraweh, hendaknya kita berusaha juga jangan terjebak dengan rutinitas dan kebiasaan yang kurang baik. Itu sholat tarawih yang terlalu cepat, ya. Padahal maksud daripada sholat tarawih itu adalah ketenangan batin, kesyahduan Al-Quran, ya. Kemudian kelezatan doa ketika sujud, ya. Qiyam, Rasulullah kalau qiyam itu lama, kata Siti Aisyah, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jangan tanya Nabi itu tarawehnya seperti apa, panjangnya seperti apa, indahnya, ya, panjang dari mulai jam 1 mungkin sampai mendekati waktu sahur, ya. Rasulullah tarawehnya indah, ya. Kenapa? Berdirinya lama, membaca Al-Quran sambil menangis, ya. Beliau khusyuk melihat ayat-ayat surga, nangis minta surga untuk dirinya, untuk umatnya. Melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau menangis meminta perlindungan dari neraka bagi dirinya dan umatnya. Ini adalah sunnah Nabi yang beliau contohkan. Nah, kalau kita ini sholat tarawih itu seperti ngebut, seperti orang trek-trekan, ya manfaatnya ya kurang. Nah, sekarang bagaimana kalau di masjid kampung kami itu begitu sholatnya? Nah, di sini pentingnya kerjasama dan saling menasihati, ya. Sowan kepada takmir masjid, memberikan saran-saran. Pak takmir, boleh nggak saran bagaimana kalau sholat tarawihnya jangan terlalu cepat, dan dikondisikan bagaimana supaya nikmat sholat tarawih ini, ya. Saya kepingin menikmati seperti orang-orang yang nikmat dalam ibadah sholat tarawih, dan begitu seterusnya. Nah, kalau sudah memberikan saran ternyata kok tidak bisa dirubah, masih tetap ngebut, masih diusahakan kalau bisa jangan ninggalin jamaah, ya. Kita usaha tetap berjamaah di masjid, nanti di rumah kita nambah lagi, nambah tarawih sendiri, ya. 2 rakaat kita nambah sampai 10 lagi, 10 salam lagi boleh, atau lebih lagi boleh, tidak ada masalah. Toh demikian, kalau jenengan mengambil sikap daripada ribet ruwet, ya sudahlah saya tak tarawih di rumah, ya ndak apa-apa,
ya, apalagi di musim semacam ini ya, banyak anjuran untuk tarawih di rumah saja, terutama daerah-daerah merah ya, di kota di rumah tarawih di rumah, tidak perlu ke masjid tarawihnya. Sholat wajib tetap ya, masjid jangan sampai kosong, masjid jangan sampai sepi, harus ada sholat jamaah walaupun 2-3 orang ya, jangan sampai masjid ditutup, nggak ada azan sama sekali. La ilaha illallah, ini satu kerugian ya bagi kita. Masjid harus tetap ada suara dikumandangkan azan ya. Adapun sholat jamaah ya tetap dilaksanakan oleh imam dan beberapa orang yang ada dengan protokol yang jelas, kita dengan aturan yang jelas ya. Ini harus bagaimana kita kerjasama, masjid tidak boleh mati ya, harus sholat 5 waktu terjaga di masjid-masjid kita ya. Untuk ke mall, untuk ke pasar, untuk ke macam-macam kegiatan, ke kantor kita bisa ngatur lah, masa untuk menghidupkan rumah Allah kita nggak bisa? Kita bisa ngatur, bisa sepakat ya, yang sholat berapa orang lah di masjid kita, jangan sampai mati sholat jamaah ya, 3 orang 4 orang, jaga jarak, pakai masker ya, dan sebagainya. Sholat 5 waktu dihidupkan di masjid-masjid, adzan jangan sampai mati suaranya, suarakan itu nama-nama Allah, disuarakan tuh menyenangkan pohon-pohon, menyenangkan makhluk-makhluk Allah, senang dengan suara-suara Allah, dengan suara-suara nama Allah dikumandangkan. Nah, jadi kembali kepada tadi bahwasanya kalau untuk taraweh di sini ada kelonggaran, apalagi situasi pandemi, Bapak taraweh di rumah ya, apalagi kalau lebih merasa khusyuk, lebih merasa nikmat, nyaman, maka dengan taraweh di rumah. Nah, usahakan sholat isya-nya berjamaah dan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Pentingkan wajib melebihi sunnah, jangan sampai kita melebihkan sunnah di atas kewajiban ya. Kalau di desa-desa ya, saya kira itu tarawih masih berjalan, di kampung-kampung, di desa-desa pelosok ya, pedalaman-pedalaman, tarawih masih berjalan ya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada takmir masjid atau imam masjid, memberikan saran untuk tidak terjebak dengan rutinitas dan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan para ulama. Demikian, mudah-mudahan Allah membantu kita semua untuk beramal yang lebih baik. Walhamdulillah Rabbil Alamin.